Di sini saya akan mempresentasi dari kelompok kami atas nama Sutra Skolastika Wimpi dan Yoga Hendrawan. Di sini saya akan mempresentasi tentang memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor, dan dari memori internal pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Memori internal juga tidak bisa dicabut dari perangkatnya yang kebanyakan sudah berbentuk zip dan terpasang di PCB. Dalam kata lain, memori ini sudah terpasang secara otomatis. Ada dua macam memori internal, yaitu core internal, yaitu memori khusus untuk menyimpan data-data dari aplikasi, email, kontak, dan lain sebagainya. Dan mudahnya core inter ini adalah memori khusus yang digunakan untuk menyimpan data dari sistem tersebut. Jenis-jenis memori internal ada RAM, ROM, SRAM, DRAM, SDRM, CMOS, DMM, cache memori. Fungsi memori internal sebagai pengingat, sebagai media menyimpan data atau program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati maka data yang ada akan ikut hilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Gandawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori internal. Yang pertama adalah RAM, Random Access Memory. Random Access Memory digunakan untuk menyimpan data sementara yang dapat segera diakses oleh prosesor saat diperlukan. Karena bersifat sementara, maka ketika komputer dimatikan maka data akan juga terhapus. Yang kedua ada ROM, Read Only Memory. ROM adalah media penyimpanan yang bersifat permanen dan tidak memungkinkan data di dalamnya dapat dimodifikasi. Artinya pada ROM hanya dapat diakses dan dibaca oleh pengguna tanpa bisa dimodifikasi. Yang kedua ada SRAM, Static Random Access Memory. SRAM merupakan jenis RAM yang menyimpan data di dalamnya selama komputer masih menyala. Yang keempat ada DRAM, Dynamic Random Access Memory. DRAM merupakan jenis RAM yang banyak digunakan di dalam komputer sebagai memori utama yang harus disegarkan oleh CPU secara berkala agar data di dalamnya tidak hilang. DRAM ini lebih lambat dari SRAM atau Static Random Access Memory. Yang kelima ada CMOS, Complementary Metal Oxide Semiconductor, yaitu sebuah chip dari rangkaian terintegrasi yang digunakan di mikroprosesor, RAM, statis, pengontrol mikro, dan sirkuit logika digital lainnya. Semua sendiri merupakan bagian dari ROM. Yang ketujuh ada DIMM, Dual Inline Memory Module, yaitu terdiri dari serangkaian sirkuit terpadu DRAM. Modul-modul tersebut dipasang pada papan sirkuit dan didesain untuk digunakan komputer personal, server, dan workstation. Yang kedelapan ada cache memory. Cache memory merupakan yang berukuran kecil, bersifat sementara, dan berkecepatan tinggi yang digunakan untuk menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Cache memory menjembatani aliran data di antara prosesor dan memori utama dan RAM yang biasanya berkecepatan rendah. Selanjutnya ada fungsi memori internal, yaitu sebagai pengingat, sebagai media penyimpanan data ataupun program yang bersifat sementara. Dengan kata lain, jika komputer mati, maka data yang ada akan ikut hilang. Adapun fungsi utamanya, yaitu yang pertama menyimpan data dari piranti masukan sampai data dikirimkan ke ALU atau Arithmetic and Logic Unit. Yang kedua, menyimpan daya hasil pemrosesan ALU sebelum dikirimkan ke piranti keluaran. Yang ketiga, ada menampung instruksi ataupun program dari piranti masukan ataupun dari piranti pengingat sekunder.
Selanjutnya ada karakteristik memori internal. Yang pertama adalah yaitu lokasi memori terletak di dalam CPU dan bersifat internal terhadap sistem komputer. Yang kedua, kapasitas memori dinyatakan dalam bentuk byte. Yang ketiga, satuan transfer yaitu jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada satu saat. Metode akses memori yaitu yang pertama sequential access, direct access, random access, dan associative access. Adapun yang dikatakan sebagai sequential access yaitu memori diorganisasikan menjadi unit-unit data yang disebut sebagai rekor. Akses pada memori dibuat ke dalam bentuk ukuran linear yang spesifik atau jelas. Yang ketiga, untuk memasukkan rekor yang ada dan membantu proses pencarian, maka digunakan informasi pengamatan. Yang keempat, mekanisme baca atau tulis digunakan secara bersama-sama dengan menuju lokasi yang diinginkan untuk melakukan rekor. Hanya sangat beragamnya waktu akses rekor. Contohnya yaitu akses pada pita magnetik. Yang kedua ada direct access. Direct access juga menggunakan mekanisme baca atau tulis, tetapi setiap rekor dan blok memiliki alamat unik atau khas berdasarkan lokasi fisiknya. Yang kedua ada pengaksesan pada memori dilakukan secara langsung terhadap kisaran umum untuk mencapai lokasi akhir. Beragamnya waktu aksesnya contohnya yaitu akses pada disk. Yang ketiga ada random access. Random access, setiap lokasi bisa dipilih secara acak dan diakses serta diberi alamat secara langsung. Waktu akses pada lokasi tertentu bersifat konstan dan tidak bergantung pada urutan akses sebelumnya. Contohnya yaitu sistem memori utama. Jambu aja, apel. Kejarnya apel, jambu. Yang terakhir ada associative access. Apa? Setiap port dapat ditambahkan berdasarkan isinya dan bukan alamatnya. Setiap lokasi mempunyai mekanisme pengalamatannya tersendiri. Waktu pencariannya tidak bergantung secara konstan terhadap pola akses sebelumnya ataupun lokasi. Contoh dari associative access adalah memory cache. Selanjutnya ada kinerja memori. Waktu akses yaitu waktu yang diperlukan untuk melakukan operasi baca atau tulis. Yang kedua, waktu siklus adalah perjumlahan dari waktu akses dan waktu transien hingga sinyal menghilang dari saluran sinyal atau untuk dapat menghasilkan data kembali. Yang ketiga adalah laju pemindahan, merupakan kecepatan pemindahan data ke unit memori ataupun data yang ditransfer dari unit ke memori. Oke, sekian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.